setengah detik lah, 1, 2, 3 pemasangan setelah servis ya gitu. Ngajar lubang berapa kali, nggak ada yang bengkok. Piston, ring piston, pen piston, sama klep. Oke bro, balik lagi sama Andika Diego di program obrolan ala intelek. Kali ini kita akan ngebahas apa aja yang kudu diperhatiin saat membeli motor Suzuki Address. Seperti biasa, gua ditemani sama mekanik andal, dokter mekanik di garasinya Ance. Ada lagi sebutannya, nggak handal-handal amat kok. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Andika Diego _net. Lalu follow akun Instagram gue di Andika Diego _net juga. Ada kali ntar di sini. Iya. Garasinya Ance, Nah, garasi _Ance. Oh. Oke, sebelum kita mulai, siapa tahu ada yang mau support oli nih. Oke, kalau begitu tonton terus Andika Diego _net, program obrolan ala intelek. Oke, langsung aja. Oke, Wance. Ya, Sebelum kita beli Suzuki Address second nih, ya. kira-kira apa sih yang diperhatikan istilahnya, mulai dari mesin lah misalnya. Ya, kalau dari mesin, ya Suzuki tahu sendirilah produknya. Lagian yang ini juga global kan. Iya. Karena dia produksi global, gue yakin sih mesinnya nggak pernah ada masalah. Dan selama gue pakai, gue punya yang Suzuki Address tahun 2014, gue beli Desember, berarti yang MotoGP. Nah Iya. itu belum Biru. pernah, ya biru, belum pernah ada masalah sampai sekarang. Terus kalau mau beli yang second gimana? Ya yang perlu diperhatiin sih sebenarnya karena dia injeksi, ya aki pertama gitu. Otomatis ya. Otomatis. Karena apa? Injeksi itu bergantung sama aki. Tegangan aki harus 12 volt. Nggak boleh kurang. Kalau di bawah itu paling 8 volt masih mampu dia. Tapi ECU nggak akan ngebaca kerusakan, tapi dia ngebacanya minim voltase. Jadi di mil itu nanti akan kedip 3 kali. Sedikit setengah detik lah, 1, 2, 3 berhenti, 1, 2, 3 berhenti, itu continuous gitu. Jadi terus itu nunjukin bahwa aki udah mulai lemah. Nah selain aki ya paling nggak bagian CVT ya. Kalau mesin sih selama rajin ganti oli, rajin ke bengkel ya nggak ada masalah. Lagi rajin servis nggak pernah ada masalah. Kalau di CVT biasanya ya kanvas kopling karena usia ya. Dari 2004 misalnya mau cari yang 2015, dia otomatis harus siap kocek nambah buat ke CVT, entah itu beltnya, entah itu kanvasnya, itu kanvas gandanya. Terus ya yang signifikan sih itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak yang di sini kan ada 2017 itu ya yang diperhatiin ya paling nggak aki, udah itu aja, sama cek oli mungkin udah mulai menghitam atau gimana, itu aja sih. Kalau beli second ya yang diperhatiin itu aja sebenarnya. Tapi kalau mesin sendiri ada nggak penyakitnya dia? Penyakitnya Yang sering dia. ditemuin lah istilahnya. Oh, kalau sering ditemuin itu ya apa ya? Sebenarnya sih kesalahan pengguna gitu ya. Jadi ya nggak ada sih sebenarnya, itu juga nggak terlalu ini sih. Jadi karena kesalahan sedikit, akhirnya ya maksudnya gue salah bengkel lah istilahnya gitu ya. Dia bongkar CVT di mana, akhirnya kena semuanya gitu. Jadi lebih baik kalau Suzuki yang apalagi yang Address ini yang sekelasnya lah UK 110 itu dari Next, terus Next Carbon, Next Injeksi, Address sama Address Next 2. Itu ya itu kendalanya cuma itu. Jadi lebih baik ke beres atau ke bengkel yang
sering megang Suzuki gitu. Nah, kalau CVT itu yang ada istilahnya orang tuh tiba-tiba di jalan mati tuh nggak jalan. CVT-nya itu kenapa tuh? Katanya ada yang lepas sampai kendor gitu. Oh iya, itu jadi kesalahan pengguna sebenarnya. Jadi misalnya mati, tahu-tahu mati, tapi mesin masih nyala, tapi dia mati total gitu, nggak bisa jalan. Itu karena pemasangan puli depan, puli starter gitu. Itu aja masalahnya di situ. Sama paling sering sih memang di rem, sebentar. Paling sering memang di perkan pas rem, tapi beberapa dari 1000 motor mungkin cuma 1-2 lah gitu. Jadi perkan pas remnya itu sering patah. Jadi sehingga dia patah, lepas, nyelip di antara kanvas sama tromol. Nah, akhirnya macet. Benar-benar itu roda nggak bisa diputar, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Itu penyebabnya udah pasti. Itu? Ada pernah nemuin 2 kali. Tapi ya itu dari 1000 produksi mungkin ada beberapa, cuma ya 1-2 paling lah. Terus ya itu aja. Nah kalau yang puli depan itu ya masalahnya emang dari kesalahan pemasangan setelah servis ya gitu. Asal bongkar apa gimana ya? Ya asal bongkar biasanya sih, ketahuan pas masangnya juga. Sebenarnya di CVT itu ada ring bentuknya cembung kalau di Suzuki. Nah itu harusnya masangnya yang cembung di luar, karena itu sifatnya dia ring per namanya. Jadi begitu ditekan baut dia akan lurus. Nah ini kan nahan murnya supaya nggak bergeser gitu. Itu aja sih. Jadi ya kalau mau beli second yang diperhatiin cuma aki sama kalau di mesin ada suara-suara aneh mendingan tinggalin aja udah gitu. Itu nanti PR-nya banyak lagi. Ya PR-nya banyak lagi, kecuali kita starter oke, terus kita bawa jalan sebentar oke, nggak ada masalah. Terus di stasioner suara-suara aneh nggak ada, beli, jangan takut, pasti sehat gitu. Gue jamin sehat. Terus kalau untuk kelistrikan nggak ada masalah, aman karena motor baru gitu. Ya gitu. Terus dari kalau kelistrikan nggak ada masalah, berarti kaki lebih nggak ada masalah, aman. Apalagi banyak kan kebetulan pasien gue kebanyakan ojol ya, untuk yang address gitu ya. Mereka bawa beban berapapun, mereka bilang asli nih motor enak, om, kuat gitu, nggak goyang, nggak geol-geol, nyalip pun enak gitu, walaupun di belakang penuh gitu. Atau bawa beban bobot segede gue lah gitu misalnya gitu, nggak kayak yang lain gitu. Oh ya jadi suspensi gue bilang sih mantap, nggak ada masalah, aman. Dan kalau ganti pun harganya murah, 200.000 belakang. Oh, suspensi belakang ya? Suspensi belakang 200.000. Kalau depan ya paling seal atau apa oli ya wajar lah, itu sealnya 25.000 sepasang, tutupnya 30.000. Jadi ya 50 ribuan, belum olinya itu aja. Ya 100 lah sama ongkos mungkin gitu. Ya. Kalau velg bisa di setel, om? Misalnya kayak velg belakang nih bengkok gitu. Kalau velg ini masih bisa ya, masih bisa di press. Gue yakin sih tukang press juga masih berani untuk ngelurusin lagi misalnya benar-benar bengkok ya. Tapi yang udah sih gue pakai ke Bromo, gue pakai ke Semarang, ngajar lubang berapa kali nggak ada yang bengkok, aman. Jadi gue bilang sih velg ini kuat, dijamin kuat. Velgnya apa, Chinese ya? Chinese, Jinfei padahal, karena gue sempet ragu, makanya ya udah nggak apa-apa lah gue coba. Lewat Pantura itu lu tau sendiri dong jalanan Pantura. Sampai ke Bromo udah nggak kehitung lah kena lubang berapa, tapi gue cuek aja, yang penting ya gue juga memang pengen nyoba gitu kan. Ternyata nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, ya paling nggak lah roda itu wajar gitu. Kalau belakang pun nggak terlalu masalah karena dia kan
laharnya di gearbox gitu, ada banyak lahar dan pegangannya banyak, jadi nggak terlalu masalah. Ya kuat lah kalau gue bilang, nggak, pelek ini lumayan kuat, kecuali SW atau spin ya. Oh iya. Kalau SW ya kalau susah tuh katanya. Soalnya dia bentuknya cembung. Nah itu kadang-kadang tukang press pelek udah nyerah duluan, nggak bisa ngelurusin bener-bener 100% atau 99%, 98% karena bentuknya cembung. Mereka takut begitu dipres lagi nanti patah atau segala macam gitu. Soalnya Skyway tuh depan belakang velgnya cembungnya beda. Iya. Yang depan tuh kalau nggak salah cembung ke kiri, kalau yang belakang ke kanan. Sama spin gitu ya. Kalau iya spin sembung ke kanan, belakang cembungnya ke kanan semua kalau nggak salah. Oh kanan kiri, sorry kanan kiri. Jadi kalau ini nggak masalah. Ini pesawat. Nah, kalau address lo mau beli address second sebenarnya aman-aman aja. Seperti tadi kata Om Ance. Yang penting suara mesin halus ya Om. Iya, suara mesin halus, suara CVT halus. Aki talk-chair, istilahnya kan talk-chair. Kalau kita starter langsung nyala, nah itu berarti talk-chair. Udah nggak ada masalah, nggak ada yang perlu ditakutin lagi. Udah pasti motor bagus gitu. Kalau untuk body dia murah kan? Oh body murah banget. Satu set nih full yang ini ya, body yang halus, ya? Body halus. Ya orang bilang istilahnya body halus yang dicat lah ya, istilahnya tuh 500 sampai 600 ribu lah ya? Satu set lah gitu. Body kasarnya ya paling nggak 300-an mungkin malah gitu, lebih murah lagi. Sekarang sedikit gitu kan. Iya. Itu aja. Murah kok, jangan takut ya, 1,5 juta udah baru lagi body. Tampilan kinclong lagi. Kinclong tapi dalamannya kudu diperhatiin juga. Ya, yang penting sih. Yang penting sih emang mesin gitu. Nah, mesin kalau kita dengar ada suara-suara aneh ya udah tinggalin aja, nggak usah dibeli. Kalau Suzuki semuanya begitu. Kalau lu dengar suara-suara aneh, tinggalin aja Suzuki mah gitu. Cari lagi yang lebih bagus pasti banyak. Ya. Tapi kira-kira ada nggak? Apa cuma itu aja udah? Ya, apalagi yang perlu diperhatiin ya paling nggak ya yang pasti kilometer kalau mau beli motor ya. Jangan kayak motor gua udah 100 lewat gitu. Oh, kalau udah 50.000 gitu kilometernya kita kudu servis besar. Gitu. Ya betul. Semuanya begitu, semua motor pasti harus ada servis besar karena jarak tempuhnya sudah lebih dari 50.000 km ya. Itu wajib, itu udah setengahnya dari odometer kan gitu. Jadi odometer mentok di 100, setengahnya aja itu udah berapa tahun lebih kan gitu kan. Itu apa yang kudu diganti Om? Kalau di gue, kalau di gue yang udah pasti gue ganti piston, ring piston, pen piston, sama klep. Klep bagian head itu klep in dan X sama seal klepnya. Per klep pun biasanya gue ganti karena gue lihat dulu tapi kelenturannya masih masuk ini nggak amat tingginya gitu. Habis berapa tuh? Kalau piston sama ininya, aduh gue lupa ya, 500-an mungkin lah. Gopean ya? Ya 500. Termasuk ini? Di luar ongkos, di luar ongkos. 500-an. Lu udah dapat motor top-car lagi kalau Pak. Iya, baru lagi semuanya. Ada lagi yang tambahin Om? Ya kalau bisa sih Suzuki pakai yang SGP ya, jangan yang EC, maksudnya yang KW-KW-an atau aftermarket. Karena apa? Suzuki buat motor ya memang buat Suzuki, bukan buat yang lain. Jadi kalau lu pakai kanvasnya ini, ntar pakai kanvasnya ini, orang bilang enak ya memang enak, tapi kedepannya kan kita nggak tahu ada apanya gitu. Ya jangka waktu ya. Jangka waktu, lebih baik beli orisinil mahal sedikit, tapi jangka waktu masa pakainya bisa 3-5 tahun gitu. Daripada beli murah, tahun udah ganti lagi. Itu dia. Itu aja sih yang perlu diperhatiin dari Suzuki, dari semua Suzuki ya semuanya. Ya address pun begitu. Tapi karena ini injeksi, yang gue ulangin lagi yang paling penting memang satu, aki, suara mesin halus, suara CVT halus, beli, dah.
Oke. Gimana bro? Udah jelas kan? Jadi sebelum lo ambil Suzuki S-Class Second, lo ikutin yang tadi dikasih tahu sama Om Ance. Oke, kalau begitu jangan lupa di like, di subscribe Andika Diego _net, follow akun Instagram gue Andika Diego _net juga, follow akun Instagramnya @garasinya _ance. Nah, benar. Oh iya, buat lo yang belum nonton yang sebelumnya yang kita ngebahas Skyway sama Om Ance juga, bisa lihat di pojokan nih. Pojokan sini. Pojokan nih. Oke bro, kalau gitu sampai jumpa di pembahasan berikutnya.